Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani illa man aba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutlah kita syukuri, kita nikmati, berterima kasih pada Allah bahwasanya di hari ini, di jam yang sama, kita bisa bertafakur di masjid ini, tidak lain adalah untuk melaksanakan sholat Jumat atas perintah Allah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita mulai dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melakukan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa ini kita bisa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 160 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 hal pertolongan Allah yang diberikan pada hambanya baik di dunia maupun di hari akhirat kelak, yaitu yang pertama, pertolongan dari Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya. Yang kedua, pertolongan dari Allah melalui kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran dengan syafaatnya. Yang ketiga, pertolongan dari Allah dari para alim ulama juga melalui syafaatnya. Untuk itu marilah ketiga-tiganya kita cintai, mudah-mudahan kelak ketiganya dapat menolong kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW melalui syafaatnya, yaitu kita senang membaca salat Nabi, kita melakukan apapun yang diperintah oleh Nabi, dan kita juga melakukan apa-apa sunnahnya Nabi. Insya Allah pertolongan Nabi akan kita dapatkan. Ketika di dunia, kalau kita sedang gundah gulana atau sedang sedih, maka bacalah salat Nabi. Insya Allah Nabi akan ada di dalam diri kita, menenangkan hati kita. Dan kalau seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, Nabi akan datang dan membimbingnya untuk bisa menjadi mati yang husnul khotimah. Dan ketika di alam barzakh,
sebelum malaikat Munkar dan Nakir melakukan pertanyaannya tentang su'ul kubur, malaikat ini membawa seorang laki-laki lalu diperlihatkan pada kita, dan malaikat itu bertanya kepada kita, apakah kau kenal dengan lelaki ini? Kalau kita bisa menjawab, maka selamatlah kita dari azab kubur yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika di akhirat, Nabi dipersilakan oleh Allah untuk masuk surga terlebih dahulu. Namun setelah masuk, Nabi keluar lagi. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah, ya Allah ummati ya Allah, ya Allah ummati ya Allah, ya Allah ummati ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Kemudian doa didengar oleh Allah dan diterima. Maka Allah memanggil malaikatnya, wahai para malaikatku, selamatkan umatnya Nabi. Kemudian seumatnya, seluruh umat Nabi diselamatkan oleh Allah sesuai dengan hadis yang pertama yang saya baca tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Setelah umat Nabi semua masuk surga, baru Nabi mau masuk surga bersama-sama dengan umatnya. Inilah cinta kasih Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya. Yang diberatkan adalah ummati, ummati, ummati. Kemudian yang kedua, pertolongan dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Kalau kita cinta dan iman pada Al-Quran, dan di hati kita selalu ada Al-Quran, dan senang kita membacanya serta mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi syafaat kita. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah bacaan yang harus kita baca. Meskipun kita tidak tahu artinya, bacalah. Lebih-lebih kita tahu dengan artinya dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau Al-Quran adalah merupakan kewajiban fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap mukmin, karena Al-Quran adalah suatu persyaratan dari Islam, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Nabi Allah, dan percaya kepada Al-Quran dan lain-lain. Nah ini kalau kita cuma percaya saja dan tidak mau mempelajarinya, insya Allah Al-Quran tidak akan menolong pada kita. Dan ketika di alam barzakh, Al-Quran akan menyatu pada diri kita sehingga tidak ada celah bagi malaikat untuk menyiksa pada kita. Karena di dalam diri kita ada ayat-ayat Allah, ada firman Allah, sehingga tidak ada celah, sehingga malaikat tidak akan tega, tidak akan bisa menyiksa kita, karena di dalam diri kita ada Al-Quran. Dan di akhirat kelak akan menjadi pemberat timbangan yang baik bagi kita, sehingga kita bisa lolos dari siksanya Allah dan akan disambut oleh Nabi di ujung jembatan Shirathul Mustaqim dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dan yang ketiga, pertolongan dari Allah melalui orang-orang alim ulama. Kalau kita di dunia sering bergaul dengan orang-orang alim, insya Allah tabiat kita tercermin pada orang alim tersebut, karena perbuatan mereka selalu mencerminkan perbuatan yang baik, sehingga kita bisa meniru apa yang mereka perbuat. Di dunia kita bisa hidup damai dengan wejangan-wejangan beliau yang selalu mengarahkan ke perbuatan yang lebih baik, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan di akhirat nanti kita akan menjadi satu rombongan dengan orang-orang alim menuju surganya Allah. Ada sebuah cerita ketika semua umat Islam sudah berada di ujung Shirathul Mustaqim, tinggal selangkah lagi masuk surga. Namun ada sebagian orang alim mencari di mana anggota saya
yang dulu berkumpul dengan saya, yang dulu mengaji dengan saya, yang dulu sholat bersama saya, yang dulu mengaji bersama saya, sekarang kok tidak ada, kemana? Kemudian orang alim bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anggota kami yang hari ini tidak tampak di hadapan kami, mereka kemana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersujud lagi kepada Allah, ya Allah selamatkan umat kami ya Allah, ya Allah selamatkan umat kami ya Allah, ya Allah selamatkan umat kami. Kemudian Allah memberikan lagi kepada malaikatnya, wahai malaikatku, cari umatnya Muhammad yang di hatinya masih ada iman kepadaku, cari sampai dapat. Kemudian malaikat mencari sampai ke ujung neraka yang paling bawah. Kemudian ditemukanlah ada seseorang yang di hatinya masih ada tersimpan iman kepada Allah, sehingga diambillah dan dikumpulkan dengan orang alim tersebut, maka mereka bersama-sama dengan orang alim untuk menuju surganya Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama cintailah orang-orang alim, jangan menghina orang-orang alim. Memang orang alim itu memang dalam keadaan seperti yaitu kolot dan cara berpakaian seperti itu, tapi jangan dihina. Ilmunya yang kita cari, tabiatnya yang kita tiru, ibadahnya yang kita tiru. Maka itu jangan sekali-kali menghina orang alim, karena merekalah yang akan terakhir sekali memberikan pertolongan pada kita. Jangan sampai di dunia kita tidak punya kumpulan yang baik, tidak punya majelis taklim yang baik. Rugilah kita kalau di dunia ini tidak mempunyai kumpulan atau majelis taklim yang baik, karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita nanti di hadapan siksanya Allah adalah majelis taklim dengan para alim ulama yang sudah orang-orang terpilih itu yang akan menyelamatkan kita. Demikian para hadirin, para jamaah, sedikit khutbah yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadikan cermin atau menjadikan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, yaitu pertama mencintai Rasulullah, yang kedua mencintai Al-Quran, dan yang ketiga adalah mencintai orang-orang alim. Khusus yang nomor dua, karena Al-Quran adalah fardu ain, untuk itu tidak ada alasan, meskipun tua, meskipun sakit, tidak ada tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa mengerti artinya dan diamalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum fi tilawatihi innahu was-sami'ul alim. Aqulu hadza astaghfiruhu li wa lakum wa lisairinal muslimin wal muslimat wal mu'minina wastaghfiruhu wa innahu ghafurur rahim.